Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Min faslu robiba. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ma'ani dan ruang lingkupnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa sih pengertian ilmu ma'ani itu sendiri. Nah, ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara konteks pembicaraan dengan situasi dan kondisi, sehingga maksud dan tujuan itu bisa tersampaikan secara jelas dan gamblang. Yang selanjutnya kita akan membahas apa saja ruang lingkup ilmu ma'ani itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada khobar, yang kedua ada insya, yang ketiga ada al-qasar, yang keempat ada fasal dan wasol, fasal dan wahal, yang terakhir yaitu ijaz, musawat, dan ikhtinab. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang khobar. Khobar sendiri ini bisa dibilang dengan kalimat berita, perkataan yang mungkin benar atau mungkin dilihat dari perkataan itu sendiri. Nah, lebih jelasnya yaitu khobar itu perkataan yang bias sebuah dikatakan benar atau dusta. Jika perkataan itu sesuai dengan kenyataan, maka penuturnya adalah benar. Dan jika sesuai maka penuturnya itu dusta. Nah, contohnya itu Abu Kaja'a. Juga bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua itu insya. Insya itu kalimat yang bukan berita. Insya itu perkataan yang tidak bisa dikatakan bagi penuturnya benar atau dusta. Atau bisa disebut juga insya itu setiap lafal yang tidak dinyatakan sebagai mengandung kebenaran atau dusta adalah dinamakan insya. Nah, contohnya itu asallahu ayati bil fatah. Atau juga kita bisa mengambil contoh aqimus shalah. Nah, yang ketiga itu al-qasar. Al-qasar itu penghanyaan, atau qasar adalah mengkhususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Contohnya la ilaha illallah. Terus bisa juga innama husna saja bisa. Terus yang selanjutnya kita bahas tentang fasal. Fasal itu putus atau pisah. Putus atau pisah. Dan pasal menurut bahasa itu putus atau pisah. Sedangkan menurut istilah itu tidak mengatofkan atau salah satu nomor dengan yang lainnya. Contohnya, dalikal kitabul la raiba fihi, itu fasal. Dan wasol menurut bahasa adalah bersambung atau berhimpun, sedangkan menurut istilah yaitu mengatofkan atau menghubungkan sebagai kalimat jumlah pada lainnya. Kita ambil contoh Muhammad, Ali, Wabakar, Abid. Terus yang terakhir yaitu ijaz, musawat, dan ikhtinab. Ijaz itu rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki atau singkat, padat, tanpa mengurangi maksudnya. Itu yang disebut ijaz. Contohnya kita bisa mengambil dari wa'asilul qaryah, yang artinya tanyakan ditunjukkan kepada suatu desa. Pada rangkaian kalimat di atas yang tadi saya sebutkan contoh itu terdapat lafaz yang
dibuang, yaitu lafaz ahala. Jadi lengkapnya wa asilu ahalul qaryah, tanya kau kepada penduduk desa. Nah, selanjutnya musawat. Musawat adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya itu setara dengan makna yang dikehendaki. Contoh, wa ma taqaddamu li anfusikum min khairi tajiduhu indallah. Itu musawat. Yang terakhir ihtinab. Ihtinab, apa sih yang disebut ihtinab? Ihtinab adalah berekspresi dengan perkataan yang lebih banyak dari makna yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Contoh, qala ja'al haqqu wa zahiqu batilu in batilu kana zuhuka. Itu contoh dari ihtinab. Mungkin cukup sekian saja penjelasan saya tentang rum, likup, ma'ani, dan konsepnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.